wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara al-wujud bimaulidi sayyidil anam. Ahmaduhu ala ma aulana minal in'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tanaha qailaha minal kurubil idham. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzu syafa'ati yaumal iddiham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina sabaquna bil Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang lun hormati Mudirul Ma'had, Khadimul Ma'had Jabal Ulum Walid yang dirahmati Allah, dan juga kepada seluruh keluarga beliau dan para santri baik yang agam maupun yang inang, dan juga kepada seluruh dewan guru yang bertugas pada tempat yang mulianya, dan juga kepada Bapak Wakil Bupati PD yang dirahmati Allah, dan juga kepada seluruh gure-gure hana mungkin lung sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa kepada seluruh hadirin urang si agam maupun urang si inang, hadirin dan hadirat rahimakumullahu ajmain. Pada malam yang berbahagianya, getanya berkumpul dalam komplek Dayah Jabal Ulum tak lain adalah karena rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakan le getanya tak pegat kenduri Maulid. Pertama, kenduri Maulid adalah karena adanya rasa gembira atas kelahiran sosok mulia yaitu baginda Nabi Muhammad, yang mana rasa gembira atas kelahiran beliau tak lain adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan olehmu wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikianlah mereka merasa gembira. Allah ne perintah tanya dalam ayat tersebut untuk bergembira dan merasa bahagia karena dua faktor. Pertama karena fadlillah, yang kedua karena rahmatihi atau rahmat Allah. Nyan haba dalam Al-Quran. Kemudian untuk memahami Al-Quran, itanya butuh kepada tafsir. Salah seorang sahabat Nabi yang menjadi rujukan ulama-ulama tafsir adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siro sahabat yang juga sepupu daripada Rasulullah, yang ketika beliau mentang ubud selalu mendoakan li Rasul, yang doa tersebut juga dianjurkan bak tanya bersering tak baca doa tersebut kepada anak keturunan kita, yang doanya berbunyi Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din, ya Allah beri pemahaman akan Ibnu Abbas dalam bidang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan Ibnu Abbas ta'wil, cara menafsirkan Al-Quran. Sehingga ketika Khalifah Umar bin Khattab nemat kuasa lihanali Rasulullah, Khalifah Umar watena persoalan agama sering nitemanyang ba ulama-ulama sepuh watayang tetaan pada watayang. Penetafsir le Ibnu Abbas ayat yang lun baca buno, makna fadlillah adalah ilmu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahdali makna rahmat dalam ayat tersebut kelahiran Nabi Muhammad. Pertama ayat yang lain, yaitu yang berbunyi wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Yang kedua, nah hadis yang berbunyi Nabi sendiri bersabda, ana rahmatun muhdatun. Lonyo ke Nabi rahmat muhdatun, rahmat Allah yang dihadiahkan ke umat. Jadi dari hadis dan ayat tersebut menunjukkan maksud daripada rahmatihi yang dalam surat Yunus adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjelaskan seandainya hana dalil lain tentang anjuran memperingati Maulid yang natok ayat yang lung baca buno nyan kasip nyan kedali kitanya merasa gembira saat memperingati Maulid. Sebab mia kitanya mencari kebenaran hana pelai letak dali. Maka ulama na salah satu ungkapan ulama, talibul haq yakfihi dalilun wahid wa sahibul hawa la yakfihi alfu dalilin. Orang yang mencari kebenaran cukup satu dalil, tapi orang yang memperturut hawa nafsu han terima kebenaran yang gok pegah nya dak meribai dalil taba tetap hai pati. Maka mi hana dalil lain tah dalil gi peringati Maulid, tah dalil bersenang wate saat Maulid yang ke ayat benar sabah dalil kasih. Oh handa pati baina hana tulis Maulid la ayat, hana tulis rahmat. Ibnu Abbas getafsir makna rahmat kelahiran Nabi Muhammad. Maka para ulama di dunia bukan hanya bak getanya. Nah salah satu ungkapan yang sangat masyhur iaitu ungkapan beliau bahwa al-ihtifal ila maulid la yuhtaju ila dalilin sahih bal ila qalbin sahih. Berkumpul memperingati Maulid tidak butuh dalil yang sahih, tetapi butuh kepada qalbin sahih, hati yang waras, pikiran yang waras. Miatanya pikiran waras, pikiran bereh, hati tersehat, han mungkin hana merasa senang ketika mengingat saat Nabi Muhammad yang membawa rahmat untuk sekalian alam lahir ke permukaan bumi. Dalam kehidupan kitanya si ura-ura mungkin biasa tipton ada pegat peringatan hari kemerdekaan. Yang di mana saja tanya ada pegat peringatan kemerdekaan. Padahal kalau merdeka ubibut. Ya kan? Merdeka di dunia, kalau pasti merdeka di akhirat. Nyan pun hana si ubibut hat merdeka walau di dunia. Tapi tipton ketika mengingat jasa-jasa pahlawan dia ada pegat peringatan. Bahkan Rasulullah yang nepu merdeka umat daripada api neraka dan Nabi syafaat sehingga orang akhirat agar baik kekal dalam neraka, hana ada pegat peringatan sapu, hana merasa gembira dan senang ketika mengingat kelahiran sosok beliau. Nya ke yang maksud lum pegah benar, hana pelai dalil-dalil zahir, yang penting hati betul. Maka orang yang hana senang peringatan Maulid yang perlu dipertanyakan pu hati kena sehat, pikiran nawarah. Persoalan nak terjadi ketimpangan-ketimpangan saat kita memperingati Maulid, nya persoalan kedua. Baik sampai gara-gara nak sifat wafat terjadi ketimpangan, Maulid-maulidnya dah hapus baik le dah pegat peringatan. Yang pertama, kemudian dalam padum-padum hadis yang lain juga disebutkan posisi Rasulullah sebagai pembawa syafaat. Rasulullah Nabi syafaat kepada umat, sehingga Rasulullah syafaat yang diberikan hanya ke orang takwa. Teruk bak ke orang yang berdosa Rasulullah Nabi syafaat. Dalam sebuah hadis Rasulullah ditanya mbak sahabat, hal syafaati lil muttaqin? Apakah syafaat lun ke orang yang bertakwa tu? Dijawab oleh Rasulullah, balil mutalawisin, tetapi syafaat lung termasuk ke orang yang melabur dengan dosa. Cuma beda, orang yang le dosa telat bacut merumpak syafaat Rasul. Merumpak asaina iman lam dada, tapi ba akhir ba ujung. Bayar transit lam neraka leziat. Jadi syafaat Rasulullah kan hanya ke orang yang takwa tok Nabi. Kan ke orang yang taat ke Rasul tok Nabi, juga ke orang yang pubut maksiat selama na iman lam dada, orang yang juga sabar saat akan merumpak syafaat Rasul.
Maka peringatan maulidnya baik di daerah tu. Ada orang yang hantar sembahyang pergi pegak si maulid. Orang yang hana getuho kiblat, orang yang gaduh mabuk pegak si maulid. Karena orangnya lebih berat membutuh dan harap kepada syafaat Rasul. Jadi posisi Rasul sebagai pemberi syafaat dan penolong umatnya sangat wajar kitanya terasa gembira atas kelahiran beliau. Apalagi dalam sebuah riwayat ni pegah Rasul han ubaina rasul-rasul yang lain han ni tamang dalam syurga dan ni paharim li Allah tamang dalam syurga sehingga Nabi Muhammad tamang di dalam syurga. Dan ubaina umat-umat awal hanjut tamang dalam syurga sampai umat Nabi Muhammad ilai tamang dalam syurga. Nyambat kedudukan Nabi kitanya Nabi Muhammad. Dan berada pula kitanya dengan sebab Nabi Muhammad kitanya mulia. Tadali dalam ayat ni begah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah diciptakan Allah, yang pernah dihidupkan Allah di kalangan manusia. Tanya sebaik-baik umat. Pakan mulia tanya gara-gara Nabi Muhammad. Dumna mulia umat Nabi Muhammad terakhir hidup di dunia tapi terawal masuk surga. Metulis dalam kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Dalam kitab yang diterima oleh Nabi Musa metulis nan bahawa nasabah umat yang udip paling telat di muka bumi, yo galam bumanya gegulung oleh Allah kiamat dunia. Paling telat udip di muka bumi tapi tamang surga paling awal. Sehingga Nabiullah Musa diinginkan agar umat yang udip paling telat di bumi dan paling awal tamang surga menjadi umat Nabiullah Musa. Tapi Allah Ta'ala keinginan Nabiullah Musa ni tolak. Gata hai Musa umat gata Bani Israel kan umat yang udip di akhir zaman. Sampai daripada padumbuh permintaan Nabiullah Musa kepada Allah. Akhirnya Nabiullah Musa ni laki ba Allah, ya Allah miya umatnya han nabi ke umat lun. Ni pujit lun mentang termasuk dalam umatnya. Ternyata keinginan Nabiullah Musa pun ditolak oleh Allah. Karena kata hai Musa kalau jadikan sebagai rasul kan umat. Nabiullah Musa ni takdir oleh Allah sirah Rasulullah kan bahagian daripada umat. Artinya menjadi bahagian daripada umat Nabi Muhammad nya sesuatu yang gerindukan dan diinginkan oleh para rasul-rasul. Itanya yang hana payah minta melaki gepelahi oleh Allah dari keturunan yang merupakan umat Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang tanya hana tathe nilai dan harga yang diberi Allah, kemuliaan yang diberi Allah ketanya tak sia-siakan, hana tak hargai dan hana tak manfaatkan, hana merasa bersyukur. Padahal adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad disebabkan Allah memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebuah kitab metulis terjadi dialog antara Nabiullah Daud dengan Allah Ta'ala. Nabiullah Daud ditanya kepada Allah, ya Allah pun nikmat terkecil yang pernah Rana berikan kepada umat manusia. Allah ni jawab, nikmat terkecil yang pernah Long berikan kepada umat manusia adalah nafas yang mereka hirup setiap hari. Nafas yang tak hirup di urau yang gabuk urung gara-gara corona berasa. Habis bina tabung oksigen yak blow gara-gara Bek hana mupat beliau nafas, hana mupat tarik nafas. Ternyata dalam pandangan Allah yang nikmat terkecil. Nafas oksigen yang kita butuhkan setiap hari untuk keberlangsungan udip, yang nikmat terkecil yang Allah berikan ke manusia. Kan nikmat terbesar. Kadang-kadang orang rela mengorbankan harta benda hanya gara-gara nafas. Rela kadang-kadang bertikai sesama saudara karena mempertahankan kehidupan. Tapi dalam pandangan Allah yang nikmat paling ubud.
Kemudian Nabiullah Daud ditanya kepada Allah, apa nikmat terbesar yang pernah Tuhan berikan ya Allah kepada umat manusia? Nikmat terbesar adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di dunia adalah nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada umat manusia, bukan hanya untuk umat Muhammad, tapi lil alamin, untuk sekalian alam. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Ma khalaqtul aflak, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak. Aflaknya jamak daripada falak, artinya alam raya atau alam jagat raya. Seandainya kan karena gata hai Muhammad halun cipta dunianya. Cipta dunia oleh Allah, termasuk tanya alam dunia karena Allah memuliakan Nabi Muhammad. Maka oleh salah seorang ulama sufi, Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi nya gurai daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pun pegah oleh Abu Abbas, beda antara Nabi katanya dengan Nabi awal. Nabi awalnya adalah pemberian Allah untuk manusia. Tetapi Nabi katanya adalah hadiah. Pak beda hadiah dengan pemberian. Kamu berjuta tahu sih. Dalam istilah orang Arab beda. Walau dalam bahasa tanya berjuta tahu. Hadiah biasa gijuk ke mahbubin, orang yang dicintai. Adapun atiyah, pemberiannya biasa diberikan kepada muhtajin, orang yang membutuhkan. Atiyah kepada muhtajin, orang yang butuh. Hadiah lil mahbubin, ke orang yang dicintai. Sosok baginda nabinya hadiah, berarti katanya adalah orang mahbubin, dicintai oleh Allah. Maka gejuk hadiah. Orang megadai bak timpang perut bak lampu merah tajuk sedekah RM5 atau RM2 yang atiyah kan, karena tajuk ke orang yang butuh. Tapi hadiah tiraannya saat orang raya beloi jakrung pasal orang kado juk ke orang cik. Orang cik ke orang gasin lebih hembaknya beloi jakrung. Nyakin hadiah walau orang cik hana butuh, tapi karena tanya cinta ke orang cik, saat-saat orang raya tablo baju koko, tablo jakrung baru tajuk tak hadiah. Nyakin hadiah. Jadi Nabi Muhammad gejuk ke umat akhir zaman adalah hadiah daripada Allah, bukan atiyah, kan pemberian. Dan letak-tat gara-gara kelahiran Nabi Muhammad, Allah nak angkat Nabi Muhammad menjadi rasul untuk umat akhir zaman. Salah sabuh kemuliaan dan kan salah sabuh nalheblah boh yang mula bahan menanya habis. Dalam kitab Syarafu Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan umat-umat Nabi Muhammad, yang ditulis oleh Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau meninggal tahun 2000 di Makkah. Nah dalam kitab beliau ditulis leheblah boh keutamaan umat Muhammad, keutamaan terbesar. Mungkin hanya lemburah mandu, lemburah secara umum dah. Antara lain keutamaan Allah hilangkan belenggu beban yang nak ba umat awal, hana berlaku le ba umat Nabi Muhammad. Salah satu umat awal wate pubut dosa, han terima taubat kecuali dengan mati. La Al-Quran je tengku baca ketika cerita kaum Bani Israel semahan ilmu. Nah ayat fatubu ilallah, fatubu ila bari'ikum faqtulu ampusakum. Bertaubat kalian kepada Tuhan kalian, faqtulu ampusakum. Bunuh diri kalian. Rasabuh syarat diterima taubat punya umat awal harus mati. Artinya punya orang roh gepubut dosa dan nak rencana kena taubat malam tinggal malam sahaja. Punya umat Muhammad mengulang-ulang pubut dosa, tetap Allah diterima taubat asai betul-betul saat bertaubat dengan penyesalan yang mendalam. Dan salah satu yang paling berat beban umat awal so yang pubut dosa metulis bab pintu rumah. Menang keberatan kita tafsir. Tanya tak pubut dosa tak somdro bab manusia. Tapi bab pintu rumah metulis. Jamun hana koran terambi dalam na Facebook.
Tapi Allah punya cara untuk kena pumalai manusia. Mutulih pintu rumah saya li ada mutulih kan. Pu dosa yang dah pubut mutulih pintu rumah dosa. Orangnya dum urung pubut dosa. Miakan gatai babah ro giak pegah. Hana ada depu dia. Karena dosa gesom. Dan yang betul-betul ke taubat, insya-Allah Allah terima taubat. Ia ke salah satu belenggu yang Allah hilangkan. Yang na ba umat awai hanale ba umat Nabi Muhammad. Untuk orang inang kusuji, ia juga na sabah belenggu yang sangat memberatkan, yaitu ketika truk masa menstruasi. Kan di bulan 3? Nah di tahun 3 truk. Rata-rata di bulan 3. Umat awai orang inang watai truk masa haid di bulan gelarang berkumpul dengan suami dan juga dengan keluarga. Kan berkumpul bermakna tidur, maaf. Berkumpul walau hanya sekedar makan. Artinya urinang wadai katruk darah kuto yang payah jak bak ruangan isolasi tiro de. Pajobu hanjut dapat dengan orang si, hanjut dapat dengan abang, hanjut dapat dengan mak. Payah duk mukleh. Mungkin orangnya nak dengar ruang isolasi urang gara-gara Covid. Yang nyo manteng na ajaran bak Nabi awai hana dicabut oleh Allah. Orangnya urang saya katruk masa menstruasi yang keluar ruangannya payah duk. Minggunya ya tahan, minggu ku ya tamak. Jadi nyandum. Watetro Islam lega angkat Nabi Muhammad menjadi rasul. Penekal Rasul yang hadisnya sangat masyhur dalam kitab fikih, isna'u kulla syai' illa nikah. Long awal cabang balung buat bingung pakan dia akan pubut pu yang galak kecuali berhubungan suami isteri. Dia kepegah mentang dengan ungkapan yang lain ganjit mesti kira-kira mana yang hanjit berhubungan suami isteri. Dia menang ganjit kepu dia akan buatlah apa saja kecuali berhubungan suami isteri. Ternyata maksud daripada haba nabian adalah untuk menolak pu yang ka berlaku bak ajaran awai. Ajaran umat awai truk bak berkumpul sekedar makan hanjit. Urinang saat truk men. Tapi ketika ajaran Islam jid berkumpul, jid tidur bersama, yang hanjit berhubungan suami isteri. Di luar biasa Allah angkat derajat kaum wanita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan letak hal-hal yang lain yang hanya mungkin kita bahas pada malam yang berbahagianya, yang hanya sekedar untuk contoh mentang. Kemudian para ulama berpendapat, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu ulama yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Beliau mensyarah kitab Sahih Bukhari yang diberi judul dengan Fathul Bari. Penepegah oleh Ibnu Hajar Asqalani, cara memperingati Maulid naput macam. Yang pertama, memperingati Maulid dengan membaca Al-Quran. Yang mungkin tradisi yang hanya berlaku bak kitanya. Cara memperingati Maulid dengan membaca Al-Quran. Tanya yang hanya gebi mudah rezeki oleh Allah. Tidak mau boleh maulud, ia alap Al-Quran dan baca Al-Quran. Macam liga anak buka kaudi kalinya tak buka perubahan baca Quran dan dalam puasa tu. Yang kata termasuk tanya dalam salah sabah tak pegat peringatan memperingati Maulid. Pakan membaca Al-Quran termasuk salah satu cara memperingati Maulid. Naragu tu Al-Quran yang kitab yang gejuk oleh Allah sebagai petunjuk ke umat bajaro Nabi Muhammad. Hana tanya yang senang ke sirah orang, kira-kira galak tak baca buku orangnya. Oh tanya hana biasa tak baca, kimi tak baca hanya kadang. Tak galak ke sirah orang, nak galak tak nonton YouTube orangnya. Galak. Galak ke sirah artis, nak galak tak nonton sinetron artinya. Galak. Mia tanya pegah roh galak ke Nabi, gembira atas kelahiran Nabi, baca Al-Quran sebagai kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan posisi Al-Quran dengan Nabi Muhammad sangat dekat. Sehingga waktu sahabat ni tanya Mbak Aisyah,
Aisyah salah sira daripada perumah Rasulullah. Kiban akhlak Rasul. Pusuud Aisyah kana khuluquhu Quranan, adalah akhlak Rasul itu Al-Quran. Pemantang yang na asal Al-Quran adalah bahagian daripada akhlak Rasul. Artinya asal Qurannya nepraktekkan li Rasul dalam kehidupan Rasul sehari-hari. Dan posisi Al-Quran dengan Rasulullah juga sama-sama pemberi syafaat kepada umat. Mia syafaat Rasul nak payah ada cerita li. Kasering tadi dengar. Tapi Al-Quran juga ada dalam sebuah hadis. Rasul nak perintah bahawanya ikra'ul Quran. Baca Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi syafi'an, penolong li ashabih, bagi ashabnya Al-Quran. Cuma beda, mia syafaat Rasulullah cuba kurung maksud kebi, kurung salah kebi. Tapi syafaat Al-Quran hanya diberikan kepada ashabih. Ashabih mia dah pahami dalam bahasa tanya, orang yang selalu menyertakan Al-Quran. Naga baca sabi. Nya Quran tetap juga baca. Yang nak kena ashabih. Cuman orangnya dah kalan orang gemat Quran bajan bila Ramadan. Nyampi bawai Ramadan ba akhir yang nali. Tapi apa yang terjadi orangnya nyo kalih ke prediksi le ulama awai. Nah salah sira ulama daripada kalangan tabi'in. Dari tabi'innya hanya merumpak dengan Rasulullah, tapi kan merumpak dengan sahabat. Nama beliau Imam Ad-Dhahhak. Imam Ad-Dhahhak nani pegah bahawa ya'ti 'alan nas zamanon taksuru fihi al-ahadis. Akan datang pada manusia sabah wate sabah zaman taksuru fihi al-ahadis. Yang banyak dalam zaman tersebut al-ahadis. Al-ahadis kalimat jamak dari hadisun, artinya maknanya bercakap atau berbicara atau obrolan. Para ulama kontemporer lebih banyak menterjemahkan hadis dari tabi'in tersebut, bukan hadis Rasulullah, hadis dari tabi'in, bahwa maksud daripada taksuru fihi al-ahadis zaman multimedia, zaman media sosial. Karena orangnya aplikasi untuk obrolan letak type pegat. Nah dalam bentuk WhatsApp, nah dalam bentuk Messenger, nah dalam bentuk Instagram, nah dalam bentuk pula ilmu Telegram. Tak jai. Kata jai dum media sosial untuk obrolan. Jadi Imam Dhahhak yang udip pada masa era tabi'in, kira-kira leblah abad yang kau liket, kagak prediksi kondisi umat di akhir zaman. Bahawa umat di akhir zaman akan dipengaruhi dengan media-media obrolan. Ya'ti 'alan nas zamanun taksuru fihi al-ahadis wa yabqal mashaf alaihi ghubarun la yundar fi. Kekal Al-Quran di atasnya debu tidak dilihatkan, tidak diperhatikan, tidak dibacakan. Urangnya HP yang insya-Allah han mabe. Ya kan? Nah orang yang mabe HP ciu je HP rom yang tengah rumpak dua be. Hai rumpak kena tamat tapi tidak ada tampuh li. Tapi Al-Quran tenuon tin kala Al-Quran nama be. Pasti mabe, cuma beda putu bay abe pulipe. Nyo kanam padum beliau hana nemat tu bay. Ha, nyo nam mesti minggu kau likut hana nemat lipih baca abe. Yang mabe pasti. Tapi nyo HP insya-Allah han hai rumpak mabe. Dan mandum terpengaruh. Kena hanya masyarakat awam, mandum. Masuk tunggu-tunggu dayah pita terpengaruh sing ngatayong. Tapi lagi kepegah le bapak wakil bupati benar. Nyo betul dan manfaatkan je ke jalan kebaikan. HP-nya nak gambarkan le Habib Umar, ulama dari Hadramaut, je ibarat sikin. Sikinnya miona bak siro jaro doktor ahli bedah. Sikinnya bisa menyelamatkan nyawa manusia. Sikinnya miona bak siro jaro ibu rumah tangga yang careng meramu resep-resep makanan. Sikinnya akan menghasilkan menu-menu makanan yang luar biasa. Tetapi sikinnya miona bak siro jaro orang yang jahat, sikinnya malah akan merenggut nyawa manusia. Jadi HP-nya media sosial ibarat lagi sikin, tergantung orang yang memakai.
Apakah tak jadikan media sosialnya ke sarana untuk memperbanyak amal, atau tak jadikan media sosialnya ke sarana untuk memperbanyak dosa? Tergantung kepu dan pegat. Maka dalam kita tasawuf nasabah ungkapan tasabbub ila khairin khairun, tasabbub ila syarrin syarrun. Artinya bila sesuatunya dah pegat ke sebab untuk menimbulkan kebaikan, maka dia bahagian daripada kebaikan. Tapi bila sesuatu terjadikan sebab untuk memudahkan dia kepada kejahatan, maka sebab tersebut dianggap bahagian daripada kejahatan. Jadi dengan terjadikan HP atau medianya sebagai sarana untuk mempermudah kebaikan, untuk silaturahmi. Sebab silaturahmi hanya mesti tajak rumah. Silaturahmi juga ajak dengan cara Pek Salim. Mamnya Pek Salim nyamun kan trip berotrok. Tapi Pek Salim mesti urung ipai kola timpang kena wow sigli. Gua mendapat. Li dah Pek Salim mitanya dia leh ura atau pu ura berotrok Salim. Mamnya orangnya dengan nama media sosial dalam hitungan detik katruk Salim. Jadinya salah satu alat atau media untuk mempermudah silaturahmi di samping manfaat-manfaat yang lain. Maka baca Al-Quran termasuk daripada cara memperingati maulid, karena hubungan erat antara Al-Quran dengan Rasulullah, dan nyokan tradisi masyarakat Tanjung Aceh dan orang yang udip di daerah Nusantara. Kemudian dibekali Ibnu Hajar Asqalani, cara yang kedua memperingati maulid dengan memperbanyak sedekah. Nyo mungkin sebahagian maka kegiatan maulid hoi anak yatim, fakir miskin, sedekah. Sedekah yang berlebih bacut dari biasa. Sedekah tidak bukan maulid meribah je sedekah ke anak yatim. Si ura-ura pi meribah, nah beda. Jadi sedekah berlebih daripada ura-ura biasa. Cara yang kelima memperingati maulid iaitu dengan memberi makan. Nyo yang tradisi mantang berkembang sampai uranya. Memberi sedekah dengan memberi makan beda. Mio sedekah jitkan dengan makanan. Tapi mio memberi makan mungkin kan makanan. Mungkin memberi makan tajuk semen bosa. Mungkin. Tapi mio sedekah yang jit tajuk semen bosa, jit peng, jit sedekah dengan benda-benda yang lain. Jadi memberi makan dan bersedekahnya salah satu cara dalam memperingati maulid. Bahkan bersedekah dan memberi makan termasuk cara memperingati maulid, karena Rasulullah letak dalam hadis-hadis menganjurkan sedekah. Malah tacok ke contoh mentang perkara yang hanya bisa menolak takdir, tapi takdir bisa ditolak oleh sedekah. Kadang-kadang takdir Allah yang takdir buruk ke getanya, dengan sebab getanya bersedekah bisa berubah takdir tersebut. Kemudian ketika Rasulullah bamban hijrah ke Madinah, Rasulullah di samping menganjurkan kepada umat Islam untuk menyebar salim dalam hadis ufsyus salam, dan juga dalam hadis tersebut disebut wa at'imut ta'am. Sebarkan salam dan beri makanan kepada orang yang membutuhkan. Jadi beri makanannya salah satu amal ibadat untuk menyenangkan orang lain. Tapi makanan ke orang nyainan pahala berlipat ganda. Di samping pahala sedekah, pahala idkhal surur. Ada idkhal surur. Idkhal sururnya memasukkan kegembiraan dalam hati orang lain. Maka ada sebahagian ulama berpendapat dalam kitab nak tulis orang hana ikhlas bersedekah, han merumpak pahala bersedekah, merumpak pahala idkhal surur. Jadi tanya apa lain ada pegak kegiatan dalam kampung, hana payah tanya yang ikhlas lebat orang. Tak patok je sedekahnya nak kaurikan yatim sedekah mempelori beta puan naik kelatan yang napu apa ikhlas hari. Berarti hana ikhlas han merumpak pahala sedekah, tapi merumpak pahala idkhal surur, pahala menggembirakan orang. Gara-gara sedekah tanya gembira ni yatim, gembira orang fakir miskin. Kana falarat nan, hana falarat sedekah, hana falarat naya rugohan. Malah termasuk perbuatan melampaui batas lang agama kecuali dua part. La israf illa fi amraini. Hanajit berlaku berlebihan kecuali bak dua perkara. Dah dua perkara, pertama sedekah,
Yang kedua ikrat dhif, kira'ud dhif. Mana kira'ud dhif? Menjamu, menghormati tamu. Jadi dalam ayat pernah dibaca innallaha la yuhibbul musrifin. Allah hana galak orang yang berlebihan. Termasuk dalam fikih gelarang berlebihan saat wudu. Padahal wudu ibadat. Tapi gelarang berlebihan. Artinya menyoi tabur gayung save untuk tarah jaro, nyan bek tabur gayung nyan mutabur jaro antip. Artinya dia datang wudu ni dikangkulah BI. Padahal untuk datang wudu tabur gayung atau dua gayung kan save. Sebab cara tung wudu yang betul, selama ianya mentam tapu taraddud, tapu ulai ili ba anggota wudu tanya nya hana mustakmal lam. Jadi kupu yang jaro sebelah mentang lebo gayung ngebi. Yang gekun dalam fikih israf. Tapi hana tingkat haram makruh. Jadi dalam wudu mentang gelarang berlebihan, tapi ada dua buah perkara yang hana tercela berlebihan. Pertama sedekah, yang kedua qira'ud dhif, memuliakan tamu. Maka tradisi masyarakat Aceh luar biasa memuliakan tamu. Padahal menu makanan lain macam dan ngasib, tapi truk 10 macam. Kita ajak bermaulid dan truk 10 macam menu. Mereka nak kuah si kambing, kupu kuah gulai lah. Kuah gulai pina, si kambing pina. Jadi le menu-menunya adalah bahagian daripada israf sebenarnya. Tapi kerana israf dalam rangka memuliakan tamu dan sedekah, nya gebenarkan dalam agama hana tercela. Tapi punya israf pada tempat lain truk bak berwudu termasuk perkara tercela. Meskipun ana haram tapi hukum makruh. Maka bersedekah dan memberi makan termasuk salah satu cara memperingati maulid. Kemudian cara yang keempat memperingati maulid menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu dengan membaca sirah Rasul, membaca syair-syair pujian-pujian kepada Rasulullah. Yang ronyom dalam masyarakat Aceh terkenal dengan syair Barzanji. Tapi juga ada syair-syair lain yang disusun oleh ulama-ulama duduk. Simtud Durar, Diya'ul Lami, Ad-Daibai dan juga syair-syair yang lain. Yang memperingati maulid dengan membaca syairnya biasa sering dipraktekkan oleh para habaib-habaib. Long rasa getanya masyarakat Aceh dah pegat maulid put belun nyo mantang nagop yang luar biasa tip malam Senin. Nyan Palembang dah. Ana payah tajak jodan Palembang bineh kurung musian yang nainan perkampungan para habaib. Yang biasa orangnya pegat maulid tip malam Senin. Karena Rasulullah lahir subuh hari Senin. Tip malam Senin ke pegat maulid. Cuman maulid orang simple dah. Dia ada pegang maulid yang pegang rapat lain berdungga. Nah, nanti yang beda-beda pendapat lah. Jadi orang yang pegang maulid, mebu masing-masing gerapu yang kita guna di rumah, me 2 bungkus, 3 bungkus baju kerah, 3 bungkus sedekah. Teruk gedeh baca syair-syair maulid, alian getau siah 40 minit atau sejam maksimal. Nah baju jubu yang kemai mana? Sedekah kurang yang ana me dan untuk kurang yang undangan lain. Lain beda ya Allah, yang kena cara peringati maulid. Kita yang hana lubah lumo, hana lubah kubu, hana sah maulid. Jadi tradisi maulidnya baik tapa khusus dengan berubah lumo, taci pegat perubahan digaga. Jadi dah baca syair-syair yang menggugah rasa mahabbah, cinta tanya kepada Rasulullah. Sehingga nak ulama berfatwa. Cuma ketua lembu kitab pendapat ulama-ulama duduk. Menyasira mubalik ge undang dalam rangka ceramah maulid, miyahana ge pegah mubacut ke Rasul dalam ceramah yang haram ge terima sedekah. Nah ulama berpendapat lagi. Tanya diundang le orang untuk ceramah maulid. Tok una ada pegat lucu. Tapi pegat lucu punya nak pegah dalam maulid anapu. Nya pegat lucu tok-tok hana mesinggung ke maulid, hana mesinggung ke Rasulullah mubacut pitan. Nyan sedekah gejek panitia haram ge terima. Nyamban proken untuk geingatkan atau warning, gebi peringatan bahawa persoalan maulidnya hanjit asal-asalan. Jadi tujuan hakikat maulid sebenarnya untuk tak ajak kembali masyarakat mengenal sosok yang mulia Nabi Muhammad agar timuh rasa cinta kalian. Yang hakikat daripada maulid. So Rasulullah manusia mulia
yang Allah gepuja beliau karena akhlak. Dalam surat Al-Qalam ayat 5, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau hai Muhammad la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang agung. Allah ni puja Nabi kan gara-gara jabatan, Allah ni puja Nabi kan karena harta, tapi Allah ni puja Nabi karena akhlak yang dibawa oleh Nabi. Kira-kira pekan akhlak yang nampak Nabi sehingga Allah ni sanjung. Dan sehingga dalam ayat lain Allah juga ni pegah kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Guyukun mak Nabi takun diat ba umat mio gata cinta kelun. Maksud kelun ke Allah, fattabi'uni. In kuntum tuhibbunallah, jika kata cinta ke Allah, fattabi'uni, ikut lun, maksud lun Nabi. Bahkan Allah Ta'ala ni pegat tolak ukur cinta ke Allah dengan ikut Nabi. Karena Nabi adalah manusia yang dididik langsung oleh Allah. Nabi kan alumni pesantren, Nabi kan alumni perguruan tinggi, Nabi alumni pendidikan yang dididik langsung oleh Allah. Tadali hadis yang berbunyi Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ad-dabani Rabbi ke Nabi. Ad-dabani getakdib, gedidik akan lun Rabbi lepolon fa ahsana ta'dibi, maka menyempurnakan, memperbagus, menyempurnakan akan didikan lun. Manusianya dipengaruhi oleh faktor ni. Tah faktor pertama urang syik, yang kedua lingkungan, yang ketiga pendidikan. Nyom barang kapat mentang jid nekalan yang mempengaruhi sira anak pertama sekali urang syik. Maka lama Aceh na tabuh di majah kiban u menan minyak kiban ku menan anak. Ya kan? Sebab urang syik, urang syik agam, urang syik inang sangat memberi pengaruh karakter anak. Biasa mi urang syik god, anak god. Orang isi anagat, anak pi biasa ikut-ikutan. Naziroro yang berbeda. Tapi rata-rata umum ji ikut kiban orang isi. Yang kedua yang mempengaruhi sira anak adalah pendidikan. Kalau orang beda pendidikan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama, nya kan cuba cara semikir beda. Cuba cara pandang beda. Orang yang abad mentang beda gure, beda dayah, beda cara semikir. Tanda pendidikan memberi pengaruh luar biasa kepada sira orang. Kemudian yang memberi pengaruh dalam kepada sira orang lingkungan. Lingkungan gaknya tempat tinggal. Gebu hidayah membelah tun je. Punya tinggal dalam lingkungan rusak, lambat laun gaknya juga akan rusak. Le tak dum tunggu-tunggu dayah. Gena calek kena. Tete musim calek kena robah. Urang lain ya. Kelebut lagi batai ni robah ilang kula. Ikun le batai na batai bini laut bebe raya, bebe tung, bebe kerenda batai. Ikun le batai nya kutrul lang kulahnya mengaje ke batai mandung kula ilang na lang kulahnya. Oleh itun batai nya lang kulah, ternyata jiji je ke iya. Kan ilang kulah je ke batai nya je ke iya. Yang tanda lingkungan luar biasa mempengaruhi sira orang. Ini coba takalan pada sosok baginda Nabi Muhammad. Leboh faktor yang memberi pengaruh luar biasa kepada manusia. Pertama orang tua, kedua pendidikan atau guru, yang ketiga lingkungan. Rasulullah hanya pernah nemu dep trip saja nurungsi. Miurungsi agam cik kawai meninggai dalam lahir beliau. Orang si inang umur beliau 6 tahun pi juga ka nuwa ba Allah. Faktor pertama yang memberi pengaruh ke anak mit ke sira manusia hana ba Rasulullah, hana udip trip no orang si. Kemudian faktor yang kedua Rasulullah pi hana ni didik li sira gure. Hana anda malam tanten hana anjak dikula. Hana yang didik li sira gure li sira guru. Ala Rasulullah pun tinggal dalam lingkungan yang tidak bertauhid dan lingkungan tidak bermoral. Tapi ketika Rasulullah tampil mengajak orang kepada akhlakul karimah, tampil mengajak orang kepada tauhid, padahal gaknya udip dalam lingkungan hana bertauhid, padahal Rasul udip dalam lingkungan tak bermoral, yang ini menandakan Rasulullahnya adalah manusia yang dididik oleh Allah langsung. Yang kita tahu hikmat pakan Rasulullah Nabi oleh Allah ummi. Mana ummi hanjin membaca.
Sebab nyo Rasul jut membaca urang watanya dituduh Rasul nyo apa yang gepegahnya tak baca lang kitab awal tu. Gebaca lang kitab awal ge edit baca tapak ge pegah ke katanya. Tapi karena Rasulullah hanjur membaca tuduhan-tuduhan lagi yang hanya bisa dialamatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah adalah manusia yang dididik langsung oleh Allah, maka wajar Allah ne perintah tanya, menyebutoi tanya cinta ke Allah, ikut Nabi Muhammad. Maka ulama ni pegat na peut boh kriteria atau indikator yang ikut lama saino tanda peut boh tanda sira urang betul-betul cinta ke Rasul. Tah peut boh tanda sira urang betul-betul cinta ke Rasul, tanda yang puntat ikut sunnah Rasul. Ikut sunnah Rasul yang tanda pertama sira urang cinta ke Rasul. Jadi sulit atau omong kosong urang pegah ro cinta ke Rasul tapi hang te ikut sunnah. Patra sunnah hang, sebab sunnah yang kaim tak dengar sunnah. Malah bandar nak pernah membaca tu bubur sunnah. Nak bubur sunnah. Itu arti nami goreng sunnah lah, gaduh-gaduh sunnah. Jadi sunnah yang apapun yang disandarkan kepada Rasul, apakah perbuatan, perkataan atau pengakuan perbuatan orang lain tapi ge mengaku le Rasul ge akui hana ge bantah. Ya kun sunnah. Sunnah Rasulullahnya le tak taat kan si macam dua macam. Salah siro Habib di Hadramon, Habib Muhammad bin Alwi Al-Aidarus atau Habib Sa'ad, dia tulis sebuah kitab Khamsumi'ati Sunnah fi Salah, Khamsumi'ati Sunnah Al-Mustafa fi Salah ala madhab Imam Syafi'i. Artinya 500 buah sunnah Nabi lam sembayang menurut versi madhab Imam Syafi'i. Lam sembayang ada 500 buah sunnah. Golai luar sembayang. Itanya bela anda puput mali 500, mudah turita ni 500 yang. Yang baru lam sembayang. Jadi sunnah Rasul le tak taat. Maka ji kitanya kalau betul-betul mahabbah cinta ke Rasul, menyo sunnah Rasul kalau tak ikuti. Ni pegah lang kitab Imam Ghazali yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Menyogetanya tak ikut sunnah Rasul nyan nata kasat wate tak pubut barang gapu. Tapi miya orang hana ikut sunnah Rasul nyan wate gepubut kiban-kiban yang kebetulan. Contoh paling dekat. Tanya wate tak tubit dari masjid, miya tak ikut sunnah Rasul pugaki lagi dahulu. Kaki kiri, wate tamang dahulu kaki kanan. Yang menyawatan nijak bak masjid ya galam nelangkah watuh nedang ilai untuk nepastikan gaki unun ilai yang nelangkah karena ni ingat Nabi ni yu lagi yang gekendron uri ikut sunnah. Mam nya tretok dalam masjid dah awai trok ju nya awai kewi awai unun. Nyam nya buah langit tak lima Ghazali kat sahabat cut nya lagi bahaim. Baim ni baim. Baim yang binatang kubur dia. Tau lemo. Kubur lemo je hana ipu beda je te tamon dalam lampu atau te balai dia ke. Yang data awai kiwi awai una ke kiwi. Itanya mi hana dapu beda. Tapi ada pu beda benar kasat langate ni ikut lagi Nabi yu yang baru kendron uri ikut sunnah. Tinggal contoh lah ilmu begat. Wate tasuk silap pugaki yusuk le. Kaki unun. Watai dah debit masjid pugaki esok. Pugaki giyu petren le kaki wi. Nyan miyo tanya ikut sunnah. Cara tren dari masjid. Leh ne dahulu kaki kiri ba anak tangga terakhir. Negidha ila silap baik langsung nesuk. Leh ne petren kaki unun. Baru nesuk tu silap belah ra unun nilai. Alian baru nesuk belah ra wi. Nyan watai tubit masjid ni ikut sunnah. Watai sok silap ni ikut sunnah. Tapi sebalik je, menyawatan ni tubit lah masjid, dari masjid ni tubit uluar masjid, ni sok silap belah ra unun dan kaki unun nilai ni dahulu, yang tubit masjid hana ni ikut sunnah, bak sok silap ni ikut sunnah. Atau sebalik je, watai tubit masjid, kaki wi nilai ni dahulu, alian kaki wi nya langsung ni culok lam silap. Yang berarti bak tubit masjid ni ikut sunnah, bak sok silap hana ni ikut sunnah. Menyo ikut sunnah bak mandua,
Gaki kiri yang terdahulukan waktu tatubit masjid, tagi dah silap bet tasuk. Alian liu taputren gaki unun, baru tasuk silap belah unun, kemudian baru belah rawi. Yang sok silap ikut sunnah, tubit masjid ikut sunnah. Yang contoh paling kecil. Walau contoh paling lain. Sok baca kan cik? Itu yang sok baca macam model tu. Nah yang musiga je utari rono. Di jaro kiri kanan musiga tersud. Ya hana ikut sunnah. Ni ikut sunnah dia dah pelah baca awai rat rawi le baru ra unun. Nyo dia dah pakai awai ra unin le baru rawi yang ikut sunnah. Jadi letak hal tanya golom tak ikut sunnah Rasulullah, maka cinta kita kepada Rasul golom yang sebenar-benarnya. Mantang setengah tu. Kemudian tanda yang kedua orang cinta ke Rasulullah, iaitu dengan mencintai orang yang dicintai oleh Rasul. Dah orang yang dicintai oleh Rasul, pertama Ahlul Bait atau zuriat, keturunan Rasul. Yang kedua sahabat. Yang kedua orang beriman. Tanya pegahra cinta ke Rasulullah, tapi ke keturunan zuriat Rasul, para habaib, tak beda-beda. Yang cocok-cocok orang tanya senang. Yang hana cocok nak senang. Yang tergantung kepribadian. Yang orang pribadi yang keruh, senang ke habib yang keruh. Hana galak ke habib yang lembut. Yang orang pribadi lembut, senang ke habib yang lembut. Hana galak ke habib yang keruh. Yang dah beda-beda lagi yang hana kira tanya cinta ke Rasulullah. Yang tanya cinta ke Rasulullah, zuriat Rasul sama mandum dalam pandangan tanya karena orang yang zuriat Rasul. Persoalan orang yang nasifat dua part berbeza dengan syariat, yang hak pribadi orang yang tanya tetap terhormati karena orang yang zuriat Rasul. Yang baru kira tanya betul-betul cinta ke Rasulullah. Juga sahabat Rasul beda. Ino kebeda tanya orang Syiah. La ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, pertikaian yang terjadi di kalangan sahabat lihan ali Rasulullah nyo han gebi perseterukan, han gebi ya perbincangkan yang hasil ijtihad masing-masing. Tanya memandum sahabat Rasul ta hormati, Sayyidina Umar ta hormati, Sayyidina Ali ta hormati, Sayyidina Utsman ta hormati, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Nyo ke salah satu bentuk betul-betul cinta ke Rasulullah. Menansyid orang mukmin, karena orang mukminnya adalah orang yang dipanggil oleh Rasul dengan panggilan saudara. Dalam hadis Rasulullah disebut di hadapan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat yang lain. Benar begah Rasulullah lun rindu tat ke saudara lun. Sampai Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, bukankah kamunya saudara ron?" Rasul ni jawab, "Orang ron sahabat lun. Saudara lun orang beriman yang udip di akhir zaman, orang yang hana pernah bertemu muka dengan lun, tapi orang yang beriman dan percaya ke lun." Nyo tanya orangnya yang mukmin yang beriman ke Rasul, nyo orang yang dipanggil dengan saudara oleh Rasulullah. Maka cinta ke saudara Rasul, ke orang mukmin juga bahagian daripada cinta ke Rasulullah. Kemudian yang kedua, cinta tanda orang betul-betul cinta ke Rasulullah, iaitu meninggalkan larangan Rasul. Bahkan meninggalkan larangan tanda cinta, kan mengerjakan perintah. Sebab dalam sebuah riwayat, memang dapat jumpa riwayat, Nabi ne awai larangan yang berbunyi hadis, "Ma nahaitukum fantahu wa ma amartukum faf'alu mastata'tum." Apa yang long larang ke Rasul, fantahu tinggal. Wa ma amartukum, pu yang long perintah, pu buat ube sanggup. Yang beda. Pu yang long larang, hana nekel Nabi tinggal ube sanggup. Tapi menyobat perintah, pu yang long perintah, pu buat ube sanggup. Artinya indikator sira orang betul-betul cinta ke Rasul ketika mampu meninggalkan larangan. Sebab perintah Rasul dan Nabi pilihan, ube sanggup. Kau orang sembahyang menyaik tiradang je tiradu. Tapi larangan tanya biasa tajib arak fiura 15 mihana tak tinggal totalitas total tak tinggal hana kira taubat. Urang pukurung durasi jib arak. Biasa gejib 15 kalinya gejib le atau kalinya gejib 2 hana kun taubat lam. Sebab ma nahaitukum fantahu wa ma amartukum faf'alu mastata'tum. Kemudian yang keempat,
indikator sira urang betul-betul mahabbah ke Rasul, iaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya kalau belum pegah bak awal. Gemar membaca Al-Quran yang salah satu tanda betul-betul mahabbah ke Rasulullah. Kemudian bunuh dalam ayat yang pertama kali membaca nan dicikat li Allah bi fadlillah wa bi rahmatihi. Ilmu dan kelahiran Nabi Muhammad. Posisi antara ilmu dengan baginda Nabi adalah sebagai warisan. Ilmu dari Rasulullah dan nuwarisi ke sahabat, ke tabi'in, tabi'in, ke ulama-ulama sampai teruk bagi tanya orangnya. Bahkan Rasulullah nuwarisi ilmu, hana nuwarisi pulain. Pertama ilmunya adalah nurun cahaya. Karena ilmunya nurun cahaya, dengan cahaya ke orang bisa membedakan teh kebenaran, teh kesesatan, teh yang bisa merugikan, teh yang bisa menguntungkan. Menyolol lampu, nada depu na batai ke hana kan kam tipak kadile okey, tapi gara-gara na cahaya taturi teh batai teh ilmu teh duro sehingga hana begitu. Maka gepegah dalam kitab awalu talbis iblis, perkara pertama yang ditalbis oleh iblis, mana talbihnya menyebut saja ipegapu, ipengut. Perkara pertama yang ditalbis, itipai oleh iblis supaya manusianya menjauhi perkara tersebut adalah ilmu. Program utama iblis menjauhkan manusia daripada ilmu. Bahkan iblis di program utama je menjauhkan manusia daripada ilmu, karena dengan hana ilmu iblis akan gampang menggoda manusia kepada mana yang dia suka. Tanya hana cahaya, hoi dihu aja. Kai pegah kena tunong, kau tunong. Kai pegah ke dia baru. Apa hana cahaya baru ada. Tuna sente baru ada dengar apa agak. Taluh juga ada. Maka tanya yang hana ilmu, nya ibarat orang gada cahaya. Orang yang gada cahaya gampang digoda oleh iblis. Maka pegah oleh Imam Sayuti, orang yang membiarkan diri dalam kebodohan berarti membuka pintu secara lebar untuk masuk iblis menggoda orang tersebut. Memang kerana ilmu yang goda li, igoda. Cuma gebuah dalam kitab, orang nak ilmu, iblis untuk digoda payah dengan musarakah. Musarakah ke musabakah. Musarakah punya bahasa tanya payah icu-icu wate. Iblis punya goda orang alim payah icuri-curi kesempatan. Diminta peluang, dicari kesempatan untuk diperdaya orang yang nak ilmu. Tapi punya orang hana ilmu, iblis gampang bak digoda. Karena hana penerang, hana cahaya baru. Maka dayah yang laginya rupa, nya adalah tempat untuk melestarikan warisan Rasulullah. Sebab dalam hadis ni Rasulullah hana nuwarisi dinar, Rasulullah hana nuwarisi dirham, tapi Rasulullah hanya nuwarisi ilmu. Dayah adalah tempat untuk menjaga dan mengabadikan warisan Rasulullah. Maka orang yang cinta ke dayah, cinta ke ilmu, berarti yang cinta kepada warisan Rasulullah. Pulang tanya udip di akhir zaman. Nyo tanya udip orangnya bak zaman fitnah. Zaman fitnah nan depu, zaman fitnah yang fitnah kan fitnah saja pegah gak melikut. Fitnah yang gekul dalam hadis, satakunu fitanon, akan terjadi fitnah. Yusbihur rajul fiha mu'minan, ketika mantang bengah urang dalam keadaan beriman. Wa yumsi kafiran, watai support kaji kafir. Jadi Rasulullah kan wanti-wanti belah abad yang kau lihat bahawa akan terjadi fitnah di akhir zaman. Urang ketika bengah mantang dalam keadaan iman support kaji ke kafir. Apa arti je? Arti antara watai bengah dengan teput sangat dekat. Orang gampang merubah akidah, gampang merubah keimanan yang akan terjadi di akhir zaman. Tapi katanya hanapu pesimis, katanya hanapu berkecil hati karena Nabi nani pegat pengecualian dalam hadisnya. Kiban ke Nabi illa man ahyahullah bil ilmi, kecuali orang-orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Di tabuhan akan terjadi fitnah. Orang bengah mentang iman sebut kaji ke kafir,
kecuali orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Artinya dayah atau ilmu adalah tempat untuk membentengi umat tidak terjerumus dalam fitnah akhir zaman. Fitnah yang lepas tak elak kananya pasti terjadi. Malah ulama ni pegahnya bahagian daripada sunnah. Bahagian daripada sunnah Rasul, bahagian daripada sunnatullah, dan Rasul kan berkhabar dalam hadis-hadis tentang barang yang akan terjadi di akhir zaman, maka hal lepas tak elak. Maka para ulama di dunia membuat satu disiplin ilmu, ada yang disebut dengan fikih tahawulat, ada yang disebut dengan fikih mawakif, yang katanya tujuan untuk mengajarkan umat bagaimana menyikapi zaman-zaman fitnah. Jadi mana pernah baca hadis Jibril yang tabu hidayah, waktu tabu mata arba'in kah, tabut hadisnya. Lang hadis Jibril natruk salah siro sahabat gejak bak Rasulullah, yang bebut yang kan sahabat malaikat Jibril, geperuparo lagi bentuk siro sahabat. Truk bak Rasulullah, sahabat ni tanya tentang malaikat Jibril benar ni tanya bak Rasulullah tentang makna Islam. Alian ni tanya tentang makna iman. Ni tanya tentang makna ihsan. Alian ni tanya tentang pajan kiamat. Waktu ni tanya pajan kiamat, nasu'ul li Rasulullah mal mas'ul anha a'lam minas sa'il. Orang yang ditanyakan tentang kiamat hana lebih gedepu ketimbang orang yang temanyang, sama-sama hana pom. Maka li malaikat Jibril ketanya kepada Rasul tentang amaratiha, tanda-tanda kiamat. Pertanyaan tentang iman, para ulama melahirkan disiplin ilmu akidah atau tauhid. Pertanyaan tentang Islam, para ulama geolah dari berbagai sumber hadis-hadis yang lain dan ayat-ayat menghasilkan satu ilmu fikih atau ilmu syariat. Pertanyaan tentang ihsan, para ulama melahirkan satu disiplin ilmu yang bernama ilmu tasawuf. Fikih, tauhid, fikih, tasawuf nya ke ilmu fardhu'in yang purna didaya. Yang katanya memandung bersumber daripada hadis Jibril yang pertanyaan tentang iman, pertanyaan tentang Islam dan pertanyaan tentang ihsan. Lam hadis Jibril na sabotit pertanyaan yang katanya hanya sedikit ulama yang membahas, yaitu pertanyaan tentang tanda-tanda kiamat. Keleboh hakikat ji, taboh tit napuk boh pertanyaan. Maka salah seorang ulama di dunia yang urangnya beliau mentang udip, Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau nekarang kitab fikih, nekarang sebuah disiplin ilmu, nepegak sebuah disiplin ilmu bernama fikih tahawulat. Makna fikih tahawulat, fikih bagaimana menyikapi perubahan-perubahan zaman. Nasi sebagian ulama gebuhnan dengan fikih mawakif. Mawakif, mana mawakif bagaimana sikap menyikapi tanya terhadap tanda-tanda perubahan akhir zaman. Nyo kehuranyo sebenarnya yang harus tapurno ke masyarakat. Kiban masyarakat menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman agar baik terseret dalam fitnah akhir zaman. Menurut salah satu contoh, termasuk tanda-tanda kiamat, suami lebih taat kepada isteri sehingga lebih rela durhaka ngurunsi ketimbang tidak menyenangkan isteri. Ada yang legop, ada yang leurung bak tira dengku, tak contoh tanda kiamat, tanya apa dia. Yang berarti tanya sebagai umat Islam, hana tak ada sikapi tentang tanda akhir zamannya. Sehingga tanya ruh menjadi bahagian dari tanda akhir zaman. Nyok yang baik terjadi. Salah satu tanda kiamat, lako lebih ya kurang inang ketimbang kurang sikro, sehingga jid durhaka kurang sik ketimbang hana senang inang dro. Tejak orang yang dah tanda kiamat yang hamba rumahnya. Jadi nya yang perlu dan purna masyarakat baik sampai tanya je kebahagiaan dari tanda kiamat. Tanda kiamat pasti terjadi yang dapat elak. Karena Nabi kan dikhabarkan, Nabi kan termasuk nedepu atau gaib atau yang akan terjadi di akhir zaman. Tapi bagaimana menyikapi tanda-tanda tersebutnya yang perlu. Man menyatakan purna tanda-tanda bagaimana menyikapi perubahan-perubahan yang akan terjadi di zaman fitnah, sementara ilmu cara sembahyang yang sah dalam betul.
Banyak anda nak purna tanya, atajih ulang betul yang je ke modal dasar. Dan baik ni fikir uronyo, masyarakat tanya kan selesai persoalan ilmu fardu'in. Golong selesai. Long sabi-sabi long pingat karena sering long kalan padum-padum pat long jak. Nyalo laki maaf menyana yang kejadian kalau long pegah maksud untuk menghinakan tetapi untuk memperbaiki diri. Letak anak muda yang galak sok bajai slim fit, bajai ngepas. Tahu slim fit bajai kaos ngepas. Watai ke sembayang ke sujud, metarik nya bajai slim fit nya watai ta sujud, metarik likut. Ilewu pi ngepas, ilewu itrenuyup, bajai metarik likut. Dehlah ino bak batasan ilewu dalam. Yang bak batasannya kaiduk di bawah batas pusat, nyan aurat. Aurat kan rak ketok, rak likut yang di bawah batas pusatnya aurat sit. Watai ke sujud, duh merek-merek ilu dalam duh. Nyan berarti kabatu semayang, kadu aurat. Nyo le tak tat masyarakat ni. Dan le tak tat ibu-ibu yang galak bawa make up. Watai getung wudu hana ge pastikan nilai make up bergadah bak muka agak nyan baru getung wudu. Ia yang dipakai untuk getung wudu bercampur dengan make up. Nyan ia nyan geken tagayur bitahir, berubah dengan benda suci. Ia yang berubah dengan benda suci, ia nyan gadah wasaf tahur. Haik ipu suci le, walau ia yang suci. Tanya nabuh make up no Dubai. Terharuji rahai le meduaga untuk pastikan kabeh gadah bedak make up baru tacoi untuk tatung wudu. Baik langsung ia nyan untuk wudu dan nyan untuk pegadah make up. Sebab bantaba kena buat muka, terjadi tagayur. Berubah ia benar dengan benda suci. Nyai berubah dengan benda najis, menajis. Nyai berubah dengan benda suci, gadah wasaf tahur. Ia nyan tetap suci, tapi haik le menyucikan. Yang contoh, nyan le kejadian. Dan dalam urang watai mano hadah raya. Baru tabo gayung ngeplai kalau merata, langsung ngebu sampu. Nya baru sabah gayung ge plai kalau merata langsung ngebu sampu. Watai ge bilas i kedua, gecok i gayung kedua, nyan i nyan kami jampu ngekubuh sampu. Hanali wasaf tahur sit. Maka pastikan nilai i murni berhabis rata mantabo tubuh baru dah cok tabuh sampu. Atau je tabuh sampu ile, intik dari tabilas, watai habis tabilas kabeh gadah kubuh sampu, dah cok i yang murni lam digatut. Tanit tu dapat ada. Nyan je si berangkaban je. Puduk bubuk bak pun je. Puduk bak kedua je. Nya persoalannya mentang le dalam dentah kan? Le tak dalam dentah. Gimana cara tanya ajak masyarakat untuk kiban cara tamudib tasikapi perubahan-perubahan akhir zamannya agar tanya selamat iman di akhir zaman. Agar tanya baik terseret dalam fitnah akhir zaman. Persoalan untuk sah ibadat mentang dalam tuntas. Dan bambannya telung jak Surabaya orang nalum bertamu ba Habib Segaf. Habib Segaf beliau juga ka doktor malah ka profesor dan dipegat perguruan tinggi dalam komplek daya. Dipegah oleh beliau di Makassar, Sulawesi, dipegat penelitian di sebuah kampus, cuma nak sebut punan kampusnya. 10 ton. 10 ton dipegat penelitian di urang-urang akademik, urang-urang intelek di kampus di Makassar, gicok sampelkan hanya di Makassar di seluruh Indonesia. 10 ton pegat penelitian untuk melihat sejauh mana masyarakat Indonesianya mengenal dan mengambil ilmu dari ulama. Hasilnya sangat mengejutkan, 15%. 15% masyarakat Indonesia yang mengenal ulama dan mengambil ilmu dari ulama. Hana truk 50%, hana truk terperleh. Hana truk mulai 10%, 15%. Maka ji wajar dak babak tanya nekalan lu rasa me Aceh kadang mentamah 5%, 20%. Wajar tetajak le urang yang hana mufhum dalam agama. Daerah Aceh Timur pi kombinasi jalan dalam di bahagian tijem di tengah na urang yang mutun hana mano junub karena na anggapan mano junubnya menyuta Medina. Nya hubungan dengan suami isteri yang sah hana payah mano junub. Nyandu mentang dangkal ilmu. Jadi persoalan yang kebutuhan ilmu sehari-hari hana selesai lang menaji. Gimana cara tanya purno ilmu lain yang atalum berguna. Maka uronyo tempat-tempat buatnya dalam save no.
Mesti nak urat pegah kupu dayah le tak ka dayah. Kalau le ana le lam dayah. Mungkin badan tak kerja ngaji pegah le. Kalau tak dayah badan tak kerja. Dah ikut jai dalam masyarakat yang dalam tersentuh dengan ilmu. Dan satu hal yang sangat miris yang perlu kitanya fikir bersama. Membiarkan diri dalam kejahilan untuk masyarakat Aceh han merumpak kemaafan. Pakan nandukan dalam kitab mulai dari Bajuri dan kitab-kitab yang lain watai gepegat tolak ukur jahil yang diodorkan. Mana jahil geodorkan? Jahil yang gemaafkan orang yang jahil tersebut. Dua boh kriteria jahil makdur. Pertama, man nasya'a ba'idan anil ulama. Orang yang tumbuh hidup dari kecil tumbuh sampai remaja sampai dewasa hidup ba'idan anil ulama, jauh daripada orang yang mengerti hukum. Ulama ini bukan maksud orang MPU, kamu ulama karismatik. Ulama artinya orang yang mengerti hukum yang ditanya butuhkan. Kira-kira masyarakat tanya yang kusuji yang udip di pesisir nasi yang pedalaman bagi yang gaya luar macam ni. Yang udip di pesisirnya na orang yang jauh daripada orang yang mengerti hukum. Hana rata Dayak, rata Gampung na Dayak. Rata Gampung ada hana Dayak na orang yak bet. Walau yak bet mountain. Rata Gampung na MIPD lo yakin rata Gampung na orang yak bet. Berarti dia hana termasuk dalam kategori orang jahil yang nasya'a ba'idan anil ulama. Kemudian kriteria atau kategori yang kedua jahil ma'zur, man karuba ahduhu minal Islam, orang yang tahu masa dengan Islam, artinya mu'allah. Gampungnya mentambai pala inna mu'allah. Hana kah? Mendengar man dua buah kriteria hana. Man dua buah kriteria hana ruh katanya lam jahil ma'zur, jahil yang geanggap odor yang gepemaah, tekedi tanya jahil terhadap hukum. Maka sebagai bahan introspeksi dan muhasabah bahawa kejahilan getanya masyarakat Aceh yang hana termasuk dalam kejahilan yang ngepemaah. Pulamnya dah baca kitab Rihlah Ibnu Battutah. Ibnu Battutah yang salah satu pengembara Muslim orang Maroko. Ia pengembara dari orang non-Islam lagi Marco Polo ataupun pengembara-pengembara yang lain. Ia dari kalangan Islam nak orang Maroko yang bernama Ibnu Battutah. Dalam kitab Ibnu Battutah yang 2 buah jilid, Rihlah Ibnu Battutah, perjalanan Ibnu Battutah. Ini disebutkan Ibnu Battutah singgah di Pasai daerah Samudra, Pasai tahun 1945 Masehi. Orangnya tahun 2022 Masehi. Kira-kira 6 abad yang kau likut. 6 abad yang kau likut Ibnu Battutah singgah di Pasai. Cerita dalam kitab Rihlah Ibnu Battutah watenyan Raja Aceh di Pasai kenderaan kuda dan gajah. Setiap orang Jumaat khatib gepakai baju jubbah dan surban dan qadi gemuhukum menurut mazhab Syafi'i. 6 abad yang kau likut. Pada melapih nek tanya watuh kah? Karena Islam ya Aceh. Mungkin jahil tanya orangnya jahil yang makzur. Mungkin. Maka tak biarkan diri dalam kebodohan bukan hanya sekedar memberi kesempatan kepada iblis untuk digoda tanya dan dipengaruh tanya, tetapi juga bahagian daripada membiarkan diri dalam dosa. Tanya baik tertipu dengan ungkapan gak jahil, mio jahil tak dosa, mio orang malim dua bok. Jahil yang tak dosa, jahil makzur. Hana ro tanya. Dia tanya dua bok sih. Terutama membiarkan diri dalam jahil. Yang kedua karena hana betul dalam beramal benar. Karena hana ilmu. Maka ini perlu dengan tempat-tempat yang lainnya tempat ilmu, insya-Allah getanya akan terhilangkan kejahilan, getanya akan terpermudah cara-cara untuk supaya amal ibadat getanya mengaksah. Dan sigatut lumpi ingat bahawa Rasul juga ne pegah dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi. Pertama Rasul nak ajak tanya supaya tanya je kurang alim. Kun aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Karena Rasulullah sadar mungkin mandu orang malim. Mungkin mandu malim orang. Maka Rasul Nabi alternatif kedua au muta'alliman. Pertama kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Au muta'alliman atau orang yang belajar ilmu. Mungkin mandum orang je belajar ilmu, maka Nabi alternatif kedua au mustami'an.
mendengar ilmu. Pak beda belajar dengan mendengar. Beda. Belajar ilmu na media belajar. Na sarana dan prasana belajar yang kan muta'allim. Mio kamu bu hidayah atau orang pernah tinggal hidayah, muta'allimnya wadan ta'allum. Ta'allum lang kitab matan bina wadan takalluf. Takallufnya berarti na upaya yang berat, upaya yang tapak saro untuk mencapai sesuatu yang kan takalluf. Maka orang bu hidayahnya muta'allim kan. Maka ke muta'allim kerana hamalim tira dua. Hamalim dengan melempo-lempo, hamalim dengan le tengok hidayah. Hamalim dengan gaduh semaju-semaju hidayah. Baru malim harus kurangi tidur. Baru malim harus paksa diri belajar. Baru malim harus rela tinggal kampung. Rela kubah kemewahan udip. Malah ni pegah Imam Syafi'i, ma aflaha fil ilmi illa man talabahu fil qillah. Tidak akan sukses dalam menuntut ilmu kecuali orang yang ketika menuntut ilmu dalam keadaan serba kekurangan. Qillah. Itanya tentu ilmu baru gelasa ada Honda udaya. Baru gelasa pengjajan 5 juta 5 juta yang payah untuk malim. Maka gekun muta'allim kana ji wadan ta'allum wadan takallum. Nya mustami urang dengar ilmu yang bila urang ron malamnya nejak kena pada tempatnya nya kun mustami. Ana kun muta'allim. Yang muta'allim na media belajar, pu yang pegah ligure tulis na kitab simak. Mio tanya mustami kun. Atau ni pegah Nabi au muhibban. Leboh Nabi, apa boh Nabi le Nabi alternatif kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Atau bejit gata orang yang cinta ke ilmu, cinta ke orang na ilmu, cinta ke orang murno ilmu. Fala takun khamisan kun Rasul, bejit gata kelompok kelima, fatahlik, maka gata binasa. Dah kelompok kelima malim rohana. Riak berit hang getem. Ani yang gedengar ilmu hang getem. Ani yang benci lah kurang berit. Berarti tukang pula lampu tapi menasah. Tapi nabi menasah kayak betah klaim. Yang itamang lang kelompok kelima. Kelompok kelima fatahlik wahai Nabi, maka kata binasa. Artinya dengan na dayah, dengan na majlis ilmu, dengan na tempat-tempat murno ilmu agama, na guru-guru yang purno ilmu, nya adalah tugas mulia untuk menyelamatkan umat baik sampai ruh lang kelompok kelima. Dah kelompok kelima yang diperahi Nabi fatahlik binasa. Tabat tanya mungkin malih mendum. Maka masa Rasulullah sahabat ni bagi-bagi tugas. Nak sebutlah riwayat kan. Dia bagi-bagi tugas untuk yak dengar ilmu ba Rasul. Ilmu model masa Rasul dia hana berkitab, belum nak kitab tanya. Ilmu masa Rasulullah yak dengar hadis dengan